Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP. Ya, morning briefing biasa ya. Untuk tanggal 12 Desember. Jadi 12-12 nih ya, promo spesial di mana kalau kita perhatikan sesuai judul ya. Efek dari Goto membuat market kita breakdown dan jadi question. Kayaknya nggak jadi window dressing deh. Nanti coba kita bahas. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Karena selain morning briefing kita ada konten-konten video edukasi juga yaitu Bibos. Ya, yang teman-teman bisa cek di channel kita. Oke, jadi sebelum kita mulai pembahasan, saya izin reminder dulu beberapa notice. Yang pertama, besok giveaway terakhir untuk Piala Dunia. Jadi kesempatan terakhir bagi yang mau coba gitu ya. Bagi yang mau coba dipersilakan. Lalu juga ada STAC gitu ya. STAC batch 8. Jadi minggu depan H-7. So buat yang belum mau ketinggalan biar nggak nyesel dipersilakan teman-teman ya. Jadi yang mau join silakan daftar, linknya saya taruh di description atau follow Instagram kami. Nanti Anda klik link yang ini gitu ya. Lalu VVIP juga join promo spesial. Detail juga Anda bisa tanya ke saya, linknya ada di sini. Dan yang belum follow Instagram, sosial media, YouTube, silakan. Kita sering banget aktif. Di TikTok kita lagi mau aktif, sering live. Jadi Om, morning briefing kan cuma seminggu sekali. Ya, kita pindah sebagian ada live IG, sebagian kita live di TikTok. Jadi buat yang belum download, follow TikTok kita. Kita akan screening, kita akan banyak bahas nanti explore di TikTok ya, terutama mungkin di tahun depan. Oke, lalu tanpa panjang lebar kita bahas market dulu. Jadi kalau Anda perhatikan, market udah buat ciri-ciri down ya. Meskipun majornya masih up ya. Majornya masih sideways lah, non trending. Ya, majornya non trending. Meskipun ini double top maybe ya, tapi belum terkonfirm. Jangka middle-nya kita perhatikan dia membuat semacam ya, kita bisa bilang wages, kita bisa bilang falling wage ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan dia buat higher low lower low. Jadi menurut saya dia masih akan buat beberapa kali movement di pergerakan ini. Oke, jadi market cenderung akan bergerak sebenarnya negatif dari pattern ini. Lalu kalau kita kesampingkan pattern ini, kita lihat bahwa market kemarin breakdown EMA 200 ya dengan outflow yang bisa saya bilang outflow yang lumayan besar, mostly di banking juga penopang kita. Ya alasannya mungkin karena melihat potensi yang ada di market kita ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya, mungkin nanti akan saya share lebih detail di kita punya ini ya, di saya punya apa namanya Instagram. Jadi kemarin saya habis ikut market outlook yang isinya ekonom-ekonom dan analis-analis senior gitu ya. Jadi memang the real analis senior-senior kita yang mana mereka sharing lah kurang lebih potensial 2023 seperti apa. Karena kan 2023 bentar lagi, dan mostly saya rangkum biar teman-teman dengar ya. Karena yang ikut ini hanya khusus analis teman-teman. Dan saya kan analis yang certified ya. Jadi diakui di nasional, dan di sana senior-senior kita bilang, ekonom-ekonom kita bilang bahwa di 2023 mungkin akan terjadi namanya slowdown. Oke, perlambatan. Tapi Indonesia should be better. Ya, harusnya lebih baik dibandingkan advance market ya. Gitu ya. Dari negara-negara maju. Gitu. Advance country ya kita bisa bilang. Karena kan kita emerging market, EM ya, sama advance market. Nah, emerging market ke Indonesia potensi pertumbuhannya lebih baik. Jadi simpelnya relatively harusnya lebih baik. Bukan lebih baik dari tahun ini, tetapi lebih baik secara keseluruhan di tahun depan. Sehingga ya kalau kita asumsikan harusnya tidak akan terjadi separah yang kita bayangkan mungkin dalam beberapa waktu terakhir. Itu conclusion besarnya.
Gitu. Jadi kalau memang asumsi itu terjadi, feeling saya, maka memang harusnya market ini tidak akan turun lebih rendah dari sini. 6.400, 6.000. Jadi ini adalah the lowest yang harusnya mungkin market bisa reach. Ya sebenarnya ada EMA 200, tapi ini 6.000. Ya ini the worst-nya di sana. Tapi feeling saya 6.500 nih akan jadi the last man standing kalau istilah-istilah film itu. Ya, ini adalah the last defender-nya dari si market. Tercapai gak? Mungkin kalau kondisinya separah itu yes. Ya, ada probably ke sini. Bisa jadi minggu depan ke sini. Bisa loh. Karena ya kurang lebih butuh turun 2 sampai 3%, 3% lagi market akan ke sini. Gitu. Ini yang mau kita bahas. Jadi market masih buat lower low, meskipun hari ini nggak buat lower low, tapi outflow dari asing masih lumayan besar gitu ya, tercatat. Saya cek di RTI Business, teman-teman bisa cek. Di hari ini market kurang lebih outflow sekitar 1,4 triliun. Pasar reguler. Dalam seminggu 7 triliun di pasar reguler. Dalam sebulan terakhir 9 triliun. Jadi 1 bulan full outflow. Dalam 3 bulan 12, sekian triliun. Ya, jadi dalam 3 bulan terakhir, September, Oktober, November, Desember, kita tahu market memang jelek dan didukung dengan outflow secara tren. Outflow di berbagai sektor, terutama banking ya, yang dalam seminggu ini didistribusi. Gitu. Oke, jadi yang saya lihat apa relate-nya? Ya, kita akan bahas langsung ke topik utamanya, dan mungkin topiknya saya akan bahas secara spesifik juga di GoTo, untuk GoTo di TikTok. Jadi ini menyambung pertanyaan teman-teman yang di requestan, Om, GoTo cicil di berapa? Nah, kalau kita perhatikan GoTo, ya transaksi di nego masih rame, ya after transaksi di nego masih cukup ramai. Lalu berikutnya ialah yang saya perhatikan, penurunannya ini masih bisa berlangsung. Cuman, ya ini saya summarize saja ya, nanti detailnya Anda bisa tonton di TikTok ya konten. Cuman, dari kemarin transaksinya cukup ramai dari, kita coba cek ya, dari GoTo turun itu mungkin tanggal 1. Nah, kalau kita perhatikan transaksi mostly terbesar, transaksi terbesar si GoTo, tukar-tukerannya itu ada di range, ya, ada di range 70-an, 100, 91, 130, 80. Jadi kalau kita summarize dari 70 gitu ya sampai dengan 100 atau 70 sampai 90 ya, kita pick yang lowestnya, maka kurang lebih akan terjadi di kisaran 70 sampai dengan 80. Transaksi banyak di sana dan ada kemungkinan, meskipun nggak jamin ya, ada kemungkinan ada rejection. Ada kemungkinan karena GoTo ini market cap masih gede dan selagi GoTo turun, IHSG akan terus ke push. Itu kuncinya. Gitu. Ya kalau mau kita hitung-hitung, ini kan turun 7 ya mungkin masih butuh 14 candle lagi mungkin ke 50. Mungkin nggak ke 50. Mungkin bisa. Tapi feeling saya entah kenapa harusnya nggak akan reboundnya nggak akan di angka 50. Ya, di atas 50. Dan optimisme kita ya kita doakan lah ya. Karena ini merembet kemana-mana. Saya pribadi tuh Binance juga lagi floating loss bulan ini. Dan kalau kita perhatikan semoga indeks kita ya GoTo mungkin di minggu ini bisa bangkit. Saya nggak tahu hari apa. Tapi kalau hitung-hitungannya banyak transaksi rame di 80-an 70 harusnya ya besok kan ARB-nya di 87 ya kan. Lalu Selasa ARB lagi di 81. Nah, Rabu atau Kamis mungkin kita bisa watch. Semoga ada technical. Karena itu range di mana transaksi nego lumayan gede. Meskipun tetap overnya masih besar banget nih. Ya, overall GoTo ini masih sekitar 100-an. Ya, dari 200 ke 100
turun 10 juta, 10 juta, 10 juta ya nggak habis-habis. Gitu. Oke ya, jadi ini kita nggak bisa predik, tapi ya semoga mungkin coba bisa pantau di hari-hari tersebut. Oke, jadi saya rasa sih ya, Anda kalau mau serok, saya rasa sih jangan ya. Saya pribadi, kecuali Anda mau long. Gitu. Banyak yang tanya ke saya, Om, kalau Goto 50 beli gak? Saya bilang kalau Anda uang dingin bisa keep 5 tahun, Anda beli tuh di 50. Gitu. Ya. In along ya, tapi kalau enggak, short term saya rasa psikologis akan nggak kuat. Oke, saya akan baca requestan dari handphone. Yang pertama ada SCMA. Satu hal yang pasti, mostly pasti kena seret ya. Jadi kita nggak usah ekspektasi berlebihan ya, pasti rata-rata kena seret. Itu dulu ya. Jadi nggak usah heran kalau Om kok emitenku turun. Ya sama, porto saya juga emitennya kebanyakan turun. Gitu, karena memang tekanan jualnya yang terlalu tinggi. Lalu asingnya masih outflow di SCMA. Ya meskipun sebenarnya kalau kita track dari awal November sejak bandarnya akum, SCMA sih overall ya akumulasinya masih lumayan ya. Jadi masih ada beberapa broker-broker yang akum gitu. Cuman secara short term kalau market masih jelek akan ke push ketahan, tapi kalau market udah senggang, Goto udah nggak lock, saya rasa sih technical rebound ya, karena ini area supportnya SMA banget. Dan kalau Anda yakin dengan perusahaan Anda, justru bisa beli di harga sekarang. UNTR udah jebol 5200, ini adalah sign dari kita untuk exit. Ya. Dan kalau kita lihat distribusi hari ini, apakah yes ada distribusi, ada AK, ada YU. Dalam seminggu terakhir juga nampaknya ada distribusi. Oh, masih akum, tapi overall nampaknya yang netral ya. Tidak ada akum, tidak distribusi. Teknikal juga jebol cukup parah untuk United Tractor. Ini angka sakti terakhir ya, di sekitar 25 ribuan, maybe 25-26. Ya, ini jebol juga, dan the last di 24 ya. Mungkin kunci kita di 24 secara swing, jebol udahlah. Bye-bye. Gitu, dan bukan nggak mungkin masih bisa akan turun lebih dalam. Lalu INKP perusahaan yang bagus, tapi tidak didukung ya. Kimia INKP ini mostly oke banget kinerjanya, tapi marketnya gitu ya. Cuman kalau kita perhatikan mereka turunnya juga nggak sampai paling parah. Maksudnya ya oke turun, tapi lumayan kejaga. Cuman kita nggak bisa expect dia akan rally. Mungkin akan rally ketika marketnya sudah mulai enak. Nah, kita kan belum tahu nih marketnya nih akan enaknya kapan. Jadi ya kalau in along untuk invest saya rasa masih oke. Gen, kita baru profit ke Gen ya di grup di VVIP, copet-copet aja. Yang kalau kita perhatikan closingannya sedikit kurang bagus ya. Pasti ada yang buang sih. Oh, nggak ada yang buang ya. Ternyata nggak ada yang buang sih. Oke, ini ternyata mainan YP aja nih. Nah, ini YP pelakunya paling tinggi. Copetan YP, candle dibanting. Agak sedikit kurang bagus. Ya, jebol di 179. Out. Gitu ya. Dan bisa buy on weakness kalau ternyata dia nggak mau balik ke 179 ke bawah. Karena ini tipikal emiten yang enak untuk digoreng kalau kita belinya di support. Ya, dan emiten-emiten kayak gini yang jadikan alternatif untuk digoreng ketika market lagi jelek, tapi juga tetap kena batas gitu. Banking udah bosan naik gara-gara Goto kan, memang ya ini koreksi yang lumayan sehat ya. Makanya emiten-emiten ini merupakan ya kayak BCA kan udah naik terus gitu ya. Kalau kita lihat weekly ini koreksinya sehat nih. BCA, Bank Mandiri ini koreksinya sehat. Dan mereka masih uptrend loh. Jangan salah ya. Outflow sebesar itu mereka masih uptrend. Gitu. Dan in along banking jelas bagus ya, dan saya spoil hasil dari perkumpulan analis kemarin yang saya ikutin, selalu disebut banking adalah salah satu sektor yang masih diunggulkan, diuntungkan karena kemungkinan interest rate masih akan dinaikkan hingga nanti kuartal 2 2023. Kemungkinan nyampe peaknya di kuartal 2 atau 3. Disclaimer on ya, saya cuma menyampaikan apa yang saya dengar kemarin. Gitu. Lalu nextnya ABMM, batu bara sebenarnya masih oke, tapi saya juga kaget hari ini banyak yang kena imbas ya. ITMG, kita coba cek dulu batu bara tuh masih di 400, ITMG drop, Adro ya, ini mungkin snowball effect dari Goto ya. Jadi buat Anda yang belum tonton mungkin Anda bisa ke TikTok kita, Anda tonton yang ini. Ya, ini kejadian ini akan mengingatkan kita kepada apa ya? Kalau kita bisa bilang waktu itu KF Enough. Tapi KF Enough itu cuma 7 hari ya. Jadi kalau Anda kita flashback sedikit, buat yang belum tahu aja.
Ini kan turun 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dari 6.500, 5.700, 65, 57. Berarti 800 ya. 800 bagi 6.500, penurunannya 12%. Ya, atau paling gampang gini aja nih. Tarik kurang lebih ya. Ya, 12%-an. Oke ya. Penurunan 12%, 7 kali candle merah ditambah ini. Kurang lebih. Ini baru 5%. Jadi kalau ini dia mau 12%, wah ini saya udah nggak tahu ini akan mau turun seberapa dalam, saya juga udah nggak tahu. Tapi 7 kali turun waktu itu. Ini efeknya bisa berkesinambungan. Sama ya, waktu itu KF Inaf juga turunnya gila-gilaan teman-teman nih. Bahkan lebih gila dari Goto juga sih. Cuman Goto karena market cap-nya besar, jadi imbasnya ini lumayan kemana-mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waduh. Meskipun dia sempat bangun-bangun ya. Bedanya Goto ini kan di lock up. Jadi di lock terus. So, untuk energi, ya ini saya spoil dikit hasil rangkumannya. Untuk batu bara mungkin sampai Q1 masih oke. Meskipun mungkin space growth-nya terbatas. Jadi position entry akan sangat menentukan keberhasilan Anda. SMGR mau RI, saya no comment. Nggak ngikutin blue chip, masih kena imbas market juga ya. Cuman memang SMGR ini udah di area support ya. Jadi 7.000 ke bawah itu area supportnya si SMGR banget teman-teman ya. Area support daily di EMA 200, nggak tahu nih bisa rebound atau enggak. Cuma memang rata-rata blue chip nurunnya udah mulai ketahan. Iya, tapi nggak tahu nih ketahannya apakah masih bisa bablas atau enggak. Gitu. Dan no comment, saya nggak tahu info RI-nya, tapi saya rasa sih ya emitennya memang super sideways sih. Jadi terlepas dari RI dia juga masih akan sideways. Lalu berikutnya, alasan IHSG seminggu turun gara-gara Goto. Ya, gara-gara Goto dan juga yang mungkin gagalnya Goto sebagai salah satu market cap besar dinilai negatif oleh investor, mungkin investor luar. Ya, entah itu ada regulasi yang nggak sesuai di bursa kita, ataupun yang mungkin investor melihat resikonya tinggi. Karena, wah, sekelas Goto nih bisa tumbang 50%, 60%, 70%. Dan saya banyak dengar cerita, banyak fan-fan yang pastinya karena Goto ini dulu LQ45, ya kayak buka, pasti banyak yang nyangkut fan. Dan takutnya yang nyangkut ini akan nge-trigger. Mereka kan harus rebalancing. Cash nggak cukup. Mereka mau coba average dan sebagainya. Mereka buang dulu yang ada di fan-fan lain. That's why blue chip yang lain juga ke pressure. Padahal blue chip yang lain oke, tapi tetap ke pressure. Dan kalau kasus ini terus terjadi ya seperti saya bilang, 6.500-an, 6.400 bukan hal yang sulit tercapai di minggu depan gitu. Tapi semoga ada titik cerah di minggu ini. Gitu ya. Jadi ya sabar-sabar dulu lah. Nah, nextnya Wapo gorengan lumayan asyik ya, kita di grup juga rame nih meskipun bukan saya yang rekom. Tadi breakout 206 langsung rame ya, tapi hati-hati polanya Wapo memang abis rally dia ARB dulu atau correction dulu. Ini setahu saya tipikal emiten transportation. Sebenarnya emiten transportasi lumayan ya. Kalau marketnya nggak jelek, ada area strong sampai 240 ya, hati-hati. Kalau besok coba di-push tapi masih nggak sanggup tembus 240, kita bisa TP dulu, bisa bow di bawah 220. Ya, enakan buy on weakness. Gitu. Jadi koreksi 1-2 candle masuk. Koreksi 1-2 candle masuk. Gitu ya. Kalau untuk TICE, ini saya nggak ngikutin pergerakannya, emiten strong uptrend, tukar-tukar barang, tapi terus di-push. Tapi just a reminder aja, ini emitennya harga 200, sekarang udah sempat high sembus 800, udah 400%, kondisi market dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, dan ekspektasi kita mau dia naik lagi ke 1000, menurut saya nggak bijak ya. Jadi, kalau Anda punya conviction, punya keyakinan banget di emiten ini, silakan. Atur-atur teknikalnya masih oke-oke aja ya.
Jadi let's say dia masih asal dia bertahan di 600 nih. Oke gitu. Maksudnya chartnya masih bagus. Tapi apakah masih akan kuat naik itu tergantung keyakinan. Gitu. MTech teknologi jelas no. Penurunannya udah kecil. Jadi saya waktu itu bilang kan harusnya MTech nih rebound. Tapi kalau Gotonya belum bangkit ya nggak ada alasan untuk rebound juga. Tapi mungkin ya kalau Gotonya memang bisa bangkit, harusnya mungkin ada rebound yang lumayan besar. Harusnya. Ya itu yang harus kita aminin. Gitu ya. Lalu untuk KPLN bandara kayak masih ya hari ini juga netral-netral aja sih. Ya, bandara masih netral, emitennya masih sideways. Ya ini cukup ketahan sih. Dan saya rasa ini salah satu sektor yang mungkin kalau marketnya udah membaik mungkin akan ngegas karena ketika market turun dia nih nahan gitu. Ya harganya di sini aja. Tapi tetap kalau jebol 158 156 sih buang ya. Ini agak-agak serem. Tapi kalau dia bertahan bisa buy on weakness nih. Ya ini tipikal emiten yang lumayan. ADMR juga oke. Dia belum tembus swing low terakhir 1555 ya bisa bow kalau Anda yakin dengan nikel dan batu bara. Ya untuk Adro Mineral. Saham Goto tadi udah dibahas. Apakah Pegas tembus? Wah kayaknya berat untuk tahun ini. Dia window dressing pun mungkin akan coba 1900-an aja sih. Untuk kalau memang window dressing terjadi. Tapi in along untuk invest kan dia kemarin sempat breakout salah satu resisten penting ya di 1500-an atau kalau kita lihat monthly-nya dia sempat breakout ya beberapa resisten penting 1500. Ini dia sempat breakout tapi masih PHP di 1800. Jadi ya let's see lah. Menurut saya Pegas in along nih perusahaan yang oke juga meskipun banyak sekali intervensi ya karena kan perusahaan negara ya. Jadi wajar lah kalau ya perusahaan ini harus dipush untuk kepentingan rakyat dan ya akan menghasilkan mereka nggak bisa profit banyak gitu. Lalu trendline-nya hampir jebol, neckline-nya hampir jebol, hati-hati jebol sih saya rasa in short kita bisa lepas dulu. Investasi di saham apakah masih menarik? Fun fact ketiga, informasi yang saya dapatkan dari salah satu analis yang cukup saya respect, saya nggak sebut namanya, beliau termasuk pakar ya, jago banget gitu di bidang analisis saham. Dan beliau bilang bahwa 2023 mungkin ya fixed income lebih menarik dibandingkan equity. Equity itu saham ya. Fixed income itu obligasi. Karena kalau interest rate sudah mencapai peak ya ini agak panjang sih jadi belajar ekonomi. Intinya kalau interest naik, suku bunga naik, itu berlawanan dengan harga obligasi jadi nggak menarik. Suku bunga kalau udah di peak kan berarti akan turun. Nah itu akan menjadi masa yang menarik untuk obligasi. Ya saya pribadi juga lagi belajar fixed income sih. Dan ya kalau udah saya pelajari, saya ada rekomendasi mungkin obligasi yang menarik. Ya kemarin ST009 itu bagus. Tapi karena saya masih newbie juga di bidang itu, jadi nggak berani share juga. Oke, cuman fixed income ya nggak sebesar saham. Saham tetap akan selalu jadi investasi yang menarik kalau kita bisa menemukan emiten yang bisa survive melawan market. Pasti selalu menarik. Gitu ya. Cuman untuk short term ya mungkin agak-agak mual aja. Ya, 2023 akan mungkin persiapan untuk tahun politik 2024 dan kita doakan 2024 akan kembali ke jalur yang benar. Gitu ya. Jadi ya kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Detail saya akan lebih banyak buat konten di TikTok, di Instagram, di Telegram juga. Jadi pastikan teman-teman follow sosial media kita for free. Yang mau VVIP bisa cek link yang ada di TikTok ataupun link yang ada di Instagram kita. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.